Baik, kelompok saya akan menjelaskan tentang materi dari studi kelayakan bisnis itu peramalan di masa yang akan datang. Dari sini jenis peramalan bisa dilihat dari 3 segi ya, ada segi penyusunan, segi sifat, dan jangka waktu. Dari segi penyusunannya, peramalan dibagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Lalu dari segi sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif, sedangkan dari segi jangka waktu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama survei niat pembeli, yang kedua gabungan pendapat tenaga penjual, yang ketiga pendapat para ahli, yang keempat metode tes pasar analisis deret waktu, yang kelima analisis permintaan pasar secara statistik. Nah, adapun penyusunan ramalan ini dapat dilakukan atas dasar apa kata orang, penelitian atas pendapat pembeli, tenaga penjual, dan pendapat para ahli. Yang kedua ada apa yang dilakukan orang, uji pasar, dan tanggapan pembeli. Yang ketiga apa yang telah dilakukan orang untuk perilaku pembeli di masa lalu dengan deret waktu atau analisis regresi. Selanjutnya langkah-langkah peramalan. Yang pertama ada mengumpulkan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga memproyeksikan data, yang keempat menentukan metode peramalan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya metode peramalan menggunakan deret waktu atau time series itu merupakan hubungan antara variabel yang dicari atau independen dengan variabel yang mempengaruhinya atau dependent variable yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester, atau tahun. Metode peramalan ini terdiri dari metode smoothing atau jenis peramalan jangka pendek seperti perencanaan persediaan dan atau perencanaan keuangan. Lalu ada metode Box-Jenkins yang merupakan deret waktu dengan menggunakan model matematis dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. Lalu yang selanjutnya ada metode proyeksi tren dengan regresi, yang merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya metode peramalan menggunakan sebab akibat atau causal methods, yang merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dan variabel lain yang mempengaruhinya tetapi bukan waktu. Nih ada 3 ya. Yang pertama itu metode regresi dan korelasi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statistik. Lalu yang kedua ada metode input-output, merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Data yang digunakan biasanya lebih dari 10 tahun. Lalu yang ketiga metode ekonometri, merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Peramalan ini didasarkan pada sistem pemasaran regresi yang diestimasi secara stimulan. Data yang diambil biasanya kuartalan. Selanjutnya, tujuan metode smoothing. Metode smoothing itu tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi hasil ramalan dengan menggunakan data lalu. Dan memiliki beberapa model, yakni
model rata-rata kumulatif, model rata-rata bergerak tunggal, model exponential smoothing tunggal, dan metode exponential smoothing linear. Metode peramalan dengan menggunakan metode regresi. Nah, metode regresi itu merupakan salah satu metode ramalan yang disusun atas dasar pola data di masa lalu, didasarkan pada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel yang akan dicari dengan variabel yang menentukan. Jenis-jenis data di lapangannya bisa musiman, horizontal, siklus, dan tren. Cara mengestimasi pasar. Diperlukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data melalui metode survei, kuesioner, atau mengumpulkan data sekunder dari berbagai informasi. Kemudian, untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi digunakan beberapa metode seperti metode pendapat, metode eksperimen, dan metode. Terima kasih, sekian materi dari saya.